Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sabon, sahabat online. Berjumpa lagi di YouTube channel saya, Mujibur Rahman Bakri. Pada segmen kali ini, kita berada di segmen Ngobras, Ngobrol Bareng Santri. Terputar COVID-19 di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Namun sebelumnya, sebelum kita memasuki wawancara eksklusif dengan narasumber kita, mohon untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update video dari saya. Nah, teman-teman, kita kan sudah tidak asing lagi nih dengan istilah COVID-19. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 di pondok pesantren. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan sebuah data. Berdasarkan data COVID-19 di Indonesia, terdapat 81.668 positif kasus corona dan 40.345 dinyatakan sembuh dan 3.873 yang telah meninggal dunia dikarenakan COVID-19 ini. Ini update terbaru dari Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID di Indonesia pada tanggal 16 Juli kemarin. Nah, bagaimana dengan di Probolinggo, Python, dan Nurul Jadid? Kita akan menyimak bersama wawancara eksklusif dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Khalid Fauzi. Selamat sore Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sangat baik. Alhamdulillah. Gini Bapak, kita langsung saja kepada pembicaraan kita pada sore hari ini. Tapi kita coba relax ya teman-teman. Kita bicara santai, tapi harapannya dengan adanya podcast ini bisa memberikan edukasi dan awareness kepada teman-teman. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi kasus positif corona di Probolinggo dan Python, Bapak Khalid? Probolinggo per kemarin ya, yang hari ini belum terbit ya. Kalau yang kemarin itu sudah 39 yang dirawat, terus 127 yang sembuh sudah. Tinggal kita tambahkan. Alhamdulillah lebih banyak yang sembuh daripada yang dirawat. Alhamdulillah. Dan yang saya dengar tadi pagi ini yang beberapa pasien yang reaktif sebelumnya dan di karantina wilayah itu sudah dipulangkan semua. Alhamdulillah sudah. Dan Python beberapa hari ini sudah hijau lagi. Alhamdulillah. Ya. Jadi kondisinya di Python nih teman-teman, kita yang awalnya orange sekarang sekarang sudah menjadi hijau. Berarti kita sudah tidak ada orang yang positif. Namun kita tidak perlu untuk berbangga dan akhirnya merasa bebas. Tetap harus waspada gitu ya dok ya. Oke, berkenaan dengan kasus COVID-19 dan bagaimana pesantren kita Nurul Jadid ini menghadapi pandemi global ini, kita membentuk gugus tugas, betul ya, Mas Khalid? Oke. Mungkin Mas Khalid bisa menceritakan bagaimana sejarah singkat terbentuknya gugus tugas COVID-19 di Nurul Jadid ini. Harus singkat ya? Iya, singkat karena kita durasi teman-teman. Agak panjang sebenarnya ini, tapi nggak apa-apa ya. Oke, siap. Saya coba persingkat. Kalau nanti terlalu panjang, tolong diingatkan. Siap ya. Siap, Mas Khalid. Oke, ini, iya saya ingat. Tanggal 15 Maret. 15 Maret 2020 kemarin, klinik Azainiyah Nurul Jadid. Ini ada di. Oh ya, logonya merah putih. Sebelah kanannya klinik Azainiyah. Ini Ponpes Nurul Jadid. Iya, kanan kiri ya. Siap. Dari ini seragamnya ya, seragam official. Klinik Azainiyah. Klinik Azainiyah. Siap. Tanggal 15 Maret kemarin, klinik Azainiyah itu ada kegiatan tahunan untuk menyambut haul pendiri dan harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid. Setiap tahun memang ada. Karena kita di pesantren tuh di bagian kesehatan, jadi ya kegiatan kita kegiatan kesehatan semua. Jadi mulai dari ada hitan kemarin, hitan massal, terus jalan sehat apa semuanya. Nah dari situ di kepanitiaan memang sudah dibahas bagaimana supaya ada promosi kesehatan tentang COVID-19. Karena kita tahu semua sudah mendengar itu dari media elektronik,
apalagi media sosial yang Betul, jauh betul. lebih cepat daripada media elektronik. Di TV-TV sudah ada, di koran sudah ada. Dan kita coba melakukan promosi kesehatan yang pada waktu itu kita ajarkan adalah kita kenalkan dulu COVID-19 itu pada peserta yang hadir di situ. Alhamdulillah ada masyarakat sekitar juga. Kita jelaskan di situ, terus di situ kita kasih tahu, kita ajarkan juga bagaimana cara pencegahannya, seperti etika batuk, terus cuci tangan pakai sabun, Betul. tidak bersalaman. Nah, kita kita ceritakan dan kita ajarkan. Alhamdulillah pada waktu itu pengasuh Pondok Pesantren jadi Kiai Zuhri Zaini, beliau sih. ikut simulasi cuci tangan pakai sabun. Demonstrasi juga ya. Beliau demonstrasi juga. Yang beliau sampaikan adalah, saya juga ikut belajar, barangkali suatu saat saya jadi penyuluh, saya tahu caranya. Beliau menyampaikan seperti itu. Ya alhamdulillah di situ pada pagi harinya, siang pada waktu itu. Terus sore ini sudah ada cikal bakalnya ya di pagi itu. Terus sore ketika teman-teman sudah mulai beres-beres, kita sudah selesai, yang hitan juga sudah, yang anak-anak kecil sudah mulai reda nangisnya dan pulang gitu, terop-terop sudah mulai diturunkan. Jam 4 sore kalau nggak salah ya, jam 4 sore kita ditelepon oleh direktur klinik untuk membicarakan lebih lanjut terkait COVID-19. Oke, siap. Ya, saya ingat waktu itu jam 4 sore, jadi kita hadir di ruang rapat Unuja. Itu di hari yang sama ya? Di hari yang sama, hari Minggu pada waktu itu, tanggal 15 Maret. Oke, siap. Akhirnya di rapat beliau pengasuh juga hadir. Pengasuh hadir. Enggak, beliau pengasuh itu masih Mios keluar kota, hanya kepala pesantren dan beberapa keluarga waktu itu, dan beberapa dokter klinik Al-Zainiyah. Terus juga beberapa kepala biro yang hadir di situ. Terus akhirnya ditanya bagaimana perkembangan itu. Yang paling dekat dengan kita pada waktu itu adalah Haul Pendiri dan Harlah. Karena saya ingat tanggal 22 Maret. Ya. 22 Maret. Terus kita pada waktu rapat tanggal 15 Maret. Jadi di situ karena ya kita punya banyak dokter, kita punya perawat, kita punya nurse, dan pada waktu itu dari hasil rapat itu pertimbangannya adalah karena Haul Pendiri dan Harlah itu mendatangkan orang secara nasional, karena alumni kita insya Allah sudah nasional, bahkan ada yang internasional ya. Betul, ada yang luar negeri. Ada yang luar negeri. Jadi untuk mengantisipasi penyebaran itu, kita takutnya akan ada klaster baru gitu ya. Betul. Karena pada waktu yang muncul ada klaster haji, ada klaster apa gitu. Terus beliau dari hasil rapat itu disepakati bahwa menunda Haul Pendiri dan Harlah sampai pada batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Betul. Jadi pada waktu itu maghrib kita sholat jamaah. Setelah sholat jamaah baru beliau itu mengumumkan lewat media sosial pesantren bahwa Haul Pendiri dan Harlah ditunda. Nah, terus keesokan harinya muncullah, sekarang gugus tugasnya, pada awal itu masih Satgas, Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19 Pondok Pesantren Nurul Jadid. Nah, jadi situ terbentuklah Satuan Tugas. Dan akhirnya setelah Harlah ditunda, terus tanggal 16 itu sudah mulai kita melakukan protokol kesehatan. One Gate System sudah mulai diberlakukan. Terus kita mulai pemberitahuan ke wali santri untuk tidak berkunjung. Terus guru-guru dan dosen semua sudah mulai kita batasi, dan sampai tanggal 19 kalau nggak salah, tanggal 19 Maret akhirnya kita putuskan bahwa, dan bersamaan sepertinya dengan kebijakan pemerintah. Jadi untuk pendidikan yang formal itu diliburkan ya. Iya, kalau nggak salah tanggal segitu, sebelum Harlah mungkin ya. Iya. Akhirnya batas untuk guru dosen karyawan kita batasi. Jadi santri memang benar-benar berada. Kita punya 3 zona kan? Oh iya, betul. Zona 1, zona 2, zona 3. Jadi zona 1 untuk santri, zona 2 untuk pengurus karyawan, zona 3 itu area yang di luar. Ini mirip ruang OKA sebenarnya. OKA itu apa, Dok? Dok. Ruang operasi. Ruang operasi. Ada OKA 0, OKA 1 sama OKA 2. Mirip seperti itu. Yang steril itu yang di zona 1. Dan alhamdulillah itu efektif sebelum santri itu pulang.
pada 30 Maret efektif. Dan kalau kita hitung mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30, 14 hari, dan kita sudah karantina mandiri pada waktu itu. Oke, 14 hari ya setelah dinyatakan dari pemerintah untuk lockdown atau PSBB. Ketika sebelum itu kita sudah mulai membentuk dan memberlakukan protokol-protokol yang disarankan oleh WHO. Nggih. Jadi berarti pesantren Nurul Jadid ini termasuk agresif dan responsif terhadap kondisi yang ada di masyarakat dan di negara kita gitu ya. Alhamdulillah sangat ya, kita peka isu mungkin. Betul. Ini saya juga sebenarnya teman-teman, pesantren ini berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik kepada santri, sehingga karena ini amanah masyarakat juga, sehingga dibentuklah satuan tugas ini dengan berbagai macam pertimbangan sampai akhirnya harlah ketika itu tetap dilaksanakan ya, namun sangat terbatas. Betul, internal santri dan pengurus serta keluarga pengasuh begitu ya. Keluarga pengasuh ya. Waktunya kayaknya tetap tanggal 22. Ya. Oh iya, tetap tanggal 22. Tetap tanggal 22. Sebelum akhirnya libur. Ada social distancing karena masih belum physical distancing namanya. Betul. Masih social distancing, pakai masker dan terbatas. Bisa dicek di ini. Di YouTube. Laman YouTube ada kayak. Di YouTube Nurul Jadid Instagram ada. Nurul Jadid ada. Ya, di Instagram kegiatan betul. itu. Betul, ini saya pikir ini menarik sekali teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana pesantren itu bisa menyikapi persoalan-persoalan bangsa kita, terutama pandemi global ini. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Mas Solid, bagaimana kondisi pesantren kita saat ini dibandingkan dengan pertama kali kita menghadapi isu pandemi ini, dan saat ini bagaimana kondisi terkini di Pondok Pesantren Nurul Jadid? Yang per hari ini ya, jadi kita masih masuk ke tahap 1 pengembalian santri ke pesantren. Oh iya betul. Memang pada waktu itu pertimbangannya banyak sekali, pertimbangan kita mengembalikan santri ke pesantren. Ya salah satunya pertimbangannya takut ada klaster pesantren gitu yang memang kita takutkan. Yang pertama. Tapi banyak sekali desakan dari wali santri, terus alumni itu. Kalau di rumah, lama-lama di rumah, nggak ada yang ngawasin katanya anaknya. Betul. Terus ada juga yang santri malah bilang, saya mau segera kembali karena ya bosen di rumah. Iya, 3 bulan ya. 3 bulan. Karena ketika itu santri dipulangkan mulai akhir Maret sampai dengan Juli, Maret, April, Mei. Jadi 3 bulan total libur di rumah. Libur terlama sepanjang sejarah Nurul Jadid, teman-teman. Memecahkan rekor COVID. Terus COVID Alvirus ini ya. COVID Alvirus. Agree. Terus yang sekarang ini dari hasil rapat terakhir itu jadi sudah masuk tahap 1 kemarin. Tahap 1 ini santri Probolinggo Banyuwangi. Itu berapa kemarin? 800-an kalau nggak salah. 800 dari 1.300. Dari 1.300. 800 yang sudah kembali. 800 yang sudah kembali. Dan mereka sekarang masih menjalani karantina di pesantren. Karantina mandiri di pesantren. Sekarang masih hari ke-5 hari ke-7. Hari ke-7 dari tanggal 10 kemarin ya. Tanggal 10 kemarin. Siap-siap untuk yang gelombang 2 berarti. Iya, betul sekali. Ya. Jadi sebelum pengembalian santri di tahap pertama ini, apakah ada tahapan-tahapan sebelumnya? Mungkin bagaimana pesantren menyiapkan, atau mungkin kayak kemarin ada pengurus balik lebih awal, terus santri sakahusada, dan itu kan kayaknya ada pengembalian lebih awal. Itu tujuannya apa, Mas Solid? Oh ya, ini ya. Ya alhamdulillah pesantren punya klinik. Betul. Yang pertama, yang kedua, alhamdulillah pesantren punya Saka Bakti Husada, punya pramuka. Dan alhamdulillah punya pangkalan sendiri di Nurul Jadid. Betul. Dan itu diresmikan kemarin oleh provinsi Ibu Dining kalau nggak salah. Nama beliau itu yang bagian promosi kesehatan kalau nggak salah, jadi provinsi itu. Awalnya memang kita ikut pangkalan yang PKM Python. Siap. Terus karena kita yang pertama kita nggak bisa keluar inten, terus juga kita punya banyak. Ini kok malah melebar kemana? Nggak ceritakan sedikit nggak apa-apa ya. Santai aja. Terus kita punya lembaga yang banyak, mulai dari SMP, SLTP, SLTA, terus perguruan tinggi. Akhirnya kita punya pangkalan sendiri. Itu yang Saka Bakti Husada. Terus yang Santri Husada ini yang memang dari kalangan santri yang mereka ingin berhimmah di
bidang kesehatan. Ingin membantu pesantren di bidang kesehatan. Terus kita juga punya fakultas kesehatan Universitas Nurul Jadid. Banyak yang 4 klinik, fakultas kesehatan, Sakabakti Husada, Santri Husada. Ini Sakabakti Husada sama Santri Husada ini bulan depan sudah anniversary kayaknya. Baru 1 tahun umurnya. Baru 1 tahun dibentuk ya. Dibentuk. Dan ternyata 1 tahun dibentuk, kita tanpa sengaja kedatangan pandemi global, sehingga kehadiran Santri Husada dan Santri Bakti Husada ini adalah sebuah anugerah rahmat ya. Ada hikmah di balik itu semua ternyata. Ya alhamdulillah kita punya itu. Jadi mereka yang akan menjadi pendukung ya, pendukung samping juga pengurus dan wali asuh. Karena pengurus dan wali asuh ini yang akan mengawal daily activity-nya kan. Betul sekali. Aktivitas hariannya. Tapi kalau dari sisi protokol kesehatan, Sakabakti Husada, Santri Husada, mahasiswa FKes ini dan klinik juga itu mereka yang akan mengawal. Jadi kita padu gitu, padu satu kesatuan. Ya walaupun pada waktu itu ketika kita kembalikan, ya banyak juga yang pertama yang tidak mau karena itu opsional kan. Betul. Opsional. Tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan sama sekali pilihan. Tapi ya alhamdulillah banyak sekali mereka yang mau untuk bisa untuk ikut di sini. Nah, jadi yang pertama kemarin itu pengurus termasuk Sakabakti Husada dan Santri Husada. Terus yang kedua wali asuh. Mereka sama-sama menjalani karantina mandiri 14 hari di pesantren. Terus sekarang yang Santri Probolinggo dan Banyuwangi sudah pelaksananya mereka yang mengawal. Oh, jadi ada beberapa tahapan yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang pertama itu dengan mengembalikan pengurus itu untuk mempersiapkan mereka, mengedukasi agar kemudian nanti ketika santri kembali, gugus tugas yang memang personelnya terbatas itu bisa terbantukan dengan tenaga bantu medis dari kalangan santri, yaitu Bakti Husada dan Santri Husada. Ada juga SP3 ya gitu kan ya dok. Kemarin juga SP3. Ada, saya lihat sepertinya ada Menwa yang mengawal lalu lintas dengan Kamtib. Bener, Menwa Kamtib kerjasama dengan Resimen mahasiswa. Menwa. Jadi memang SP3. Di pondok pesantren ini kita mencoba mensinkronkan dan mengintegrasi berbagai macam elemen untuk satu kesatuan membantu atas suksesnya proses kedatangan santri ini. Jadi betul-betul pesantren Nurul Jadid ini berusaha memberikan layanan terbaik. Nah, semoga ini juga bisa beriringan dengan doa dan dukungan dari semua wali santri, juga santri yang akan kembali itu ikut mengikuti aturan dan protokol yang ada. Itu yang terpenting adalah kedisiplinan. Nah, kira-kira nih Mas Holid selaku ketua gugus tugas, apa saja tindakan yang telah dilakukan oleh tim gugus tugas pencegahan penyebaran COVID-19 Nurul Jadid ini? Mungkin saya gambarkan secara umum dulu ya, bagaimana prosesnya. Kita punya 5 tahap filter untuk santri kembali. Yang pertama, dan itu dijelaskan di pengumuman protokol yang disebar di sosmed itu ya. Yang pertama, karantina mandiri di rumah 14 hari sebelum kembali. Jadi kita tentukan tanggal, santri mana, dari asalnya mana, tanggal sekian. Jadi 14 hari sebelumnya mereka sudah karantina mandiri di rumah. Terus yang kedua, mereka mengurus surat keterangan sehat, minta surat keterangan sehat ke fasilitas kesehatan terdekat di rumahnya sebagai bukti bahwa mereka datang ke pesantren tidak dalam keadaan sakit. Betul. Tidak dalam keadaan sakit. Yang kedua. Terus yang ketiga, rapid test. Yang untuk membuktikan tidak ada risiko ke arah COVID-19. Yang lebih rentan ya dok ya, Mas ya. Iya. Kalau misalkan dia reaktif kan berarti rentan sekali ini dengan rentan virus. Sekali. Tapi memang validitasnya rapid test tidak mesti ke sana, cuma yang sekarang berlaku di pemerintah itu ya, dan yang paling efektif dan efisien ya rapid test itu. Iya betul. Rapid test itu. Terus yang harus non reaktif ya, walaupun dapat rapid test tapi harusnya reaktif kan ya, jangan sampai kembali, maksudnya kalau mereka tes di rumah. Tapi kalau mereka tes di pesantren dan ada yang reaktif, ini juga itu, Mas? Sudah ada dukungan dari Pemkab, dari gugus tugas yang pemerintah kabupaten itu. Jadi kita sudah boleh melakukan karantina pasien reaktif secara mandiri di Nurul Jadid.
Jadi sudah kita ada kepercayaan sediakan ya. sudah ada kepercayaan karena kita tadi itu komponen-komponen tadi itu kita punya klinik, kita punya santri usada, kita punya saka bakti usada. Betul. Dan ya sarana dan prasarana kita siap. Betul. Jadi kemarin sama oleh Dokter Anang, beliau itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menyampaikan Nurul Jadid siap, Nurul Jadid bisa segera ajukan untuk bisa melakukan karantina mandiri. Akhirnya kita ajukan melalui gugus tugas pesantren ke gugus tugas Pemkab. Jadi kita ajukan. Kalau memang ada yang reaktif, tidak kita pulangkan, tetap kita rawat di sini sampai sudah di swab ya. Yang reaktif itu secara runtutan prosedurnya setelah ada yang reaktif, tinggal kita tunggu untuk tes swab. Jadi sampai swab kedua kali dan dia benar-benar negatif, tidak kita pulangkan, tetap kita jaga, kita rawat di pesantren. Oke, siap. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, yang sekarang berjalan di tahap 1 itu dan sudah diselesaikan oleh wali asuh dan pengurus yang di tahap sebelumnya. Betul. Itu adalah karantina di pesantren selama 14 hari. Betul. Sekarang hari ke-7 ya. Hari ke-7. Hari ke-7. Ya. Terus yang terakhir baru nanti akan kita lakukan lockdown mungkin, bukan lockdown sih, pembatasan. Karena nanti zonasi tadi 1, 2, 3 itu akan efektif pada saat santri semua sudah menyelesaikan tahap keempat dan tahap kelima akan kita laksanakan. Jadi tahap kelima itu santri hanya berada di zona 1. Lebih ke isolasi ya. Lebih ke isolasi. Betul. Nah, benar-benar isolasi. Ya. Betul, isolasi di pesantren memang benar-benar isolasi. Betul sekali. Nah, jadi saya pikir apa yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid melalui gugus tugas ini merupakan sebuah ikhtiar yang sangat maksimal, walaupun memang banyak orang yang meragukan untuk mengembalikan anaknya, dan itu tidak menjadi paksaan buat siapapun, karena memang dari awal Pesantren Nurul Jadid memberikan surat pernyataan apabila ada wali murid atau santri yang keberatan untuk kembali ke pesantren, maka diperbolehkan dengan mengisi surat pernyataan dan dikirimkan ke Sekretariat Pesantren Nurul Jadid. Dan ketika di sini pun yang disampaikan oleh Mas Walid tadi, berarti pesantren kita tetap bertanggung jawab terhadap apapun resiko nanti ketika seperti tadi terjadi reaktif, kita tidak memulangkan tapi lebih kepada melakukan treatment sampai dengan swab. Nah, sampai negatif hasilnya. Dan yang dikembalikan itu pun setiap wali santri mengisi surat pernyataan bahwa apapun nanti yang misalkan terjadi, sepertinya ini akan menjadi tanggung jawab bersama begitu, bahwa kita ikhtiar maksimal, namun kita juga tetap harus saling menguatkan dan meningkatkan kedisiplinan, begitu ya, Mas Walid. Menurut Mas Walid pribadi nih, selaku individu, bagaimana sih Mas Walid menyikapi kebijakan pesantren dengan mendatangkan santri ke Nurul Jadid? Karena saya lihat nih, Mas Walid ini salah satu santri atau pengurus yang tidak pulang, teman-teman, tidak mudik. Sama ya kan ya? Ya, kebetulan, belum mudik. Kebetulan sama. Jadi selama liburan kemarin kita tidak mudik. Teman-teman gugus tugas sebagian pengurus inti menjaga pesantren dengan keamanan untuk menjaga alur keluar masuk orang yang memang perlu kita antisipasi, khawatir carrier atau lain sebagainya. Nah, ditambah santri datang. Ini nih curhatannya gimana, Mas Walid? Ya, awal memang ketika ada wacana untuk santri kembali itu. Karena di wacana awal ketika santri pulang itu kita akan mengikuti perkembangan dari pemerintah, dan pada waktu itu memang yang menggema pada waktu itu adalah 1 Januari 2021. Mulai semua pendidikan apa semuanya dari beberapa prediksi. Okay. Nah, cuma lama kelamaan akhirnya muncul ada beberapa pesantren itu yang mau kembali. Betul. Terus juga ya karena memang ada desakan. Memang dari wali santri. Bukan karena inisiatif ya, bukan karena sendiri. Inisiatifnya, memang karena desakan dan ya nggak mau mungkin kalau ya anaknya di rumah, apalagi sekarang di rumah juga mereka kayaknya jalan-jalan, ada status di sosial media, malah tidak terkendalikan oleh orang tuanya, malah kemungkinan terpapar jauh lebih besar ketika santri itu ada di rumah, karena ya ada yang reunian, makan bareng, mabar-mabar di kafe, itu juga mengkhawatirkan.
Karena desakan itu kan kembali. Akhirnya Terus kita juga bingung bagaimana kita cara menyikapi yang, karena kalau awal yang kita karantina mandiri, isolasi mandiri yang awal itu ya, Maret itu. Karena itu sudah ada di dalam, tinggal kita lepas keluar. Betul. Aman gitu ya. Betul sekali. Yang sekarang ini kita mau datangkan yang dari luar, dari bermacam daerah dan berbagai warna itu. Iya. Hijau, orange, merah, hitam, kuning. Ya. Itu kita mau datangkan. Ya bagaimana bagaimana caranya gitu, agar kita tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Iya. Pada waktu memang bingung, cuma ketika rapat sampai berkali-kali itu rapat. Itu pun dihadiri oleh pengasuh langsung dan kepala pesantren. Beliau langsung pengasuh dengan yang memimpin, betul. Dan dewan pengasuh dan keluarga semuanya hadir. Itu luar biasa Nurul Jadid. Luar biasa. Dan ketika itu sudah menjadi keputusan rapat bahwa santri, intinya begini ya, intinya yang saya ambil itu. Karena ini kita sudah didesak oleh wali santri dan banyak pertimbangan, sudah akhirnya beliau menyampaikan begini. Santri kita kembalikan, tapi ikut prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, betul. Dari situ akhirnya kita ambil beberapa action. Santri tetap kembali, tapi harus ada prosedur yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Betul. Kita ikuti mulai dari akhirnya muncul 5 filter tadi itu. Betul. Muncul 5 filter tadi macam-macam itu. Dan ya pada waktu itu ya semuanya takut ya untuk bisa mendatangkan santri itu. Semuanya takut dan khawatir. Takut dan khawatir. Ya tapi ya sesuai dengan slogan gugus tugas. Gugus tugas itu punya slogan. Slogan apa itu, Mas? 3 kata sebenarnya. Ya 3 kata, tapi insya Allah ini mencerminkan semua. Semangat, waspada, dan peduli. Semangat, waspada, dan peduli. Iya. Apa itu makna filosofi di balik semangat, waspada, dan peduli itu? Belum sempat terpikirkan sih untuk yang kalau itu. Menurut pribadi. Kalau menurut saya begini, karena ini yang membuat adalah direktur. Oh, direktur. Direktur klinik kita siapa? Nyai Hajah Khojidatul Qadiriyah atau Neng IA. Oh, Neng IA. Beliau istri dari kepala pesantren kita juga. Beliau istri. Langsung dihandle beliau ya? Langsung beliau sendiri, sekaligus juga dengan direktur. Betul. Karena juga direktur klinik Al-Zainiyah gitu. Jadi semangat waspada dari 3 ini akhirnya yang buat apa takut, buat apa khawatir gitu pada waktu mau membalikan saya. Yang penting kalimat terakhir yang pengasuh sampaikan, ikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Sehingga muncul 5 tadi itu, terus kita mulai bertahap. Ya memang banyak sekali yang protes ya. Karena kan wali santri itu ada macam-macam sekali, ada yang sangat ketat terkait dengan protokol kesehatan. Betul. Ada yang memang sama sekali tidak percaya itu gitu ya, tidak mau. Betul. Itu akhirnya semuanya tetap kita rangkul. Betul. Akhirnya kita buat jalan yang sangat hati-hati begini. Jadi walaupun ada yang sangat mengaku saya tidak percaya atau apa, ini yang penting kita ikuti prosedur gitu ya. Betul sekali. Ya benar, mungkin Anda tidak tertular, tapi kasihan yang lain. Ini bagian dari sudah keputusan gitu. Betul. Sudah keputusan. Iya. Dan saya pikir apa yang telah dilakukan pesantren Nurul Jadid ini sudah mengikuti dan sesuai dengan protokol, Mas ya. Dan juga di asrama karantina, kalau teman-teman lihat di sana itu ada, kita melakukan physical distancing, wajib pakai masker. Mungkin teman-teman bisa cek di nuruljadid.net atau sosial media pondok pesantren, ada olahraga senam setiap hari, pemberian multivitamin, jamu, dan mencoba semaksimal mungkin memberikan layanan terbaik. Nah, terkait dengan ini, Mas, kita kan tahu nih di berita nasional, di platform media mainstream, bahwa ada pesantren yang menjadi klaster baru nih. Ada 6 pesantren. Ini berita yang dirilis oleh PBNU. Salah satunya adalah Gontor yang tersebutkan nama pesantrennya, dan salah satunya pesantren di Rembang, yang mana Gusnya itu juga meninggal. Katanya berdasarkan laporan medis itu terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, menyikapi hal itu dari gugus tugas sendiri bagaimana selama ini? Apakah ada kekhawatiran berlebihan atau takut, atau mungkin mau menghentikan kloter kedua kedatangan santri untuk bagaimana? Menurut Mas Walid sendiri, apa yang saat ini Mas Walid rasakan melihat berita yang cukup membuat orang
ya degap-degep, ketar-ketir begitu Mas ya. Iya, ya memang ketika muncul klaster itu kita sempat berpikir apa bisa swab gitu. Memang sempat berpikir seperti itu. Swab semua santri ya. Iya, yang mau datang ke sini. Tapi kan Harganya mahal juga. iya, Ribuan lagi. ribuan. Ya, akhirnya tapi setelah kita coba telaah lagi dari yang 5 tadi 5 langkah 5 filter. 5 filter. Insya Allah itu sudah cukup. Satu ya. Terus yang kedua ya kalau yang saya tahu hanya si Gontor sih yang hasil tracing itu. Yang dari Sidoarjo. Ya semoga saja di sini juga tidak ada, makanya sebelum kembali santri itu disarankan untuk Karantina mandiri 14 hari di rumah. Biar mengetahui apakah ada gejala. Ada gejala atau tidak, betul. Itu maksudnya. Jadi dari rentetan satu persatu semua 5 langkah itu sudah kita nol. Kalau saya kira kalau yang pesantren yang apa namanya menjadi klaster baru ya apa ya? Ya mau tidak mau karena kita juga pesantren. Kalau memang nanti semoga tidak ada ya. Amin. Kalau memang nanti ada ya kita harus siap dengan segala kemungkinan. Tapi memang insya Allah semua elemen di sini, bahkan satu hal yang mungkin pada awalnya itu belum sempat kita terpikirkan, itu limbah medis. Limbah domestik ya. Limbah domestik dari pasien yang bukan pasien, dari teman-teman yang karantina 14 hari itu. Itu bisa kita tracing sekarang. Jadi bisa kita bisa kita cari gitu loh. Ini umpama nanti ada yang begini gitu ya. Ini siapa namanya? Mau kan Mas Mujib. Bukan. Alhamdulillah jangan. Siapa Mas gitu? Mas A gitu ya, aja. Jangan Fulan gitu ya. Fulan gitu. Si Fulan ini ada sesuatu gitu. Nah, ini sampai ke limbah itu kita tahu. Karena yang jelas sekarang makan sudah pakai wadah berbeda dan disposable kan. Satu kali pakai dibuang gitu betul. Ya. Jadi dari situ sampai ke limbahnya itu kita tahu ini limbahnya si Fulan tadi. Nah, apalagi nanti sampainya ke kalau yang masalah medis ya memang langsung kita kirim ke klinik Azania kalau ada gejala medis. Betul. Dan kalau memang terbukti seperti itu ya tracer yang kita lakukan sampai ke arah sana. Dan kegiatan-kegiatan yang memang sudah ya karena kan nggak ngumpul dengan yang sebelumnya. Betul. Ada di area tertentu yang memang diisolasi sehingga ketika ada apapun, karena yang perlu sahabat online yang ketahui, di setiap asrama santri itu ada plastik-plastik khusus yang diberi nama sesuai dengan limbah masing-masing santri, sehingga ketika ada si A di kamar A, maka kita bisa mengamankan sampah-sampah domestik yang itu. Dan setiap sampah yang dikeluarkan itu bekerja sama dengan BKLH ya, BKLH Nurul Jadid konservasi itu, mereka dijemur dulu, habis itu didisinfeksi, disemprot, baru setelah disemprot itu dibawa ke box sampah khusus yang tidak bercampur dengan limbah domestik santri-santri yang sudah menetap di pondok pesantren, berikut dengan limbah dari keluarga pengasuh sendiri. Jadi memang sampai segitunya kita berpikir, sehingga ya tetap kita berharap dan minta doa dan dukungan dari semuanya, semoga tidak terjadi apa-apa ya Mas ya. Iya, jadi kita selalu berharap seperti limbahnya itu. Di karantina juga ya. Limbahnya pun kita karantina, limbahnya di karantina. Nunggu 14 hari, ketika 14 hari maka limbah itu secara aturan kesehatan itu bisa bercampur dengan sampah yang lain karena dianggap sudah virus itu sudah mati karena ada batas maksimal begitu. Dan didesinfeksi juga dengan cairan alkohol, dengan cairan yang sudah ada itu dari klinik, sehingga insya Allah dengan berbagai macam ikhtiar dan protokol yang ada, kita berusaha meminimalisir kemungkinan terburuk terjadi. Gitu. Tadi yang baru datang temen kan habis disinfeksi masjid, area umum kan, masjid, area umum, terus aula apa semuanya. Dan asrama karantina pun secara rutin disinfeksi dengan disinfektan. Nah, ini ya. Jadi teman-teman kita nggak usah ngobrol tegang-tegang lagi nih, kayaknya udah. Oh ini udah. Juga belum lupa ini. Oh iya, apa ini Mas? Oh iya benar. Udah sekarang nggak usah tegang-tegang, lihat dulu. Ini apa Mas? Kalau boleh tahu? Ini apa ya? Ya saya bukan probiotik G8 Mas. Apa ini? Ini bukan endorse ya, nggak ada. Oh bukan endorse teman-teman. Bukan. Ini dari memang disiapkan oleh kepala pesantren. Ini probiotik, ini untuk
meningkatkan daya tahan tubuh. Oke. Semua santri dapat Ini herbal ya, aman ya, aman tanpa zat kimia. tanpa zat kimia. Ini teman-teman. Oke, ini kandungannya apa, Mas? Kalau isi komposisi secara saya kurang tahu, cuma Secara detail enggak ya, cuman ini ya isinya ya probiotik untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Cuma betul. ya ada yang tanya sih kemarin. Apa Betul, sih betul. itu untuk apa? Kok anti Covid atau apa? Saya sih ya saya orang kesehatan memang ya. Betul, Cuma betul. saya juga santri. Saya berpikir begini. Ada alumni gitu, alumni dari luar kota, dari luar daerah datang ke pesantren, mereka bawa air begini. Iya. Bawa ke kiai-kiai, minta doanya lewat air. Lewat air. Sekarang kita nggak minta, sama kiai dikasih, dan ini bukan air, ini jamu ya mungkin bahasa herbal gitu, herbal aja. Probiotik, dan ini diberikan oleh kiai. Kenapa tidak mau kan begitu? Air saja yang dari luar itu sampai datang ke sini minta doa, kiai dikasih. Jadi ini rekomendasi dari kiai kita ya untuk mengkonsumsi ini. Fungsinya apa, Mas? Fungsinya ini meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, jadi ini fungsinya teman-teman untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas juga, sehingga ketika imun tubuh kita bagus ya otomatis whatever the virus, apapun virusnya yang masuk ke tubuh kita itu langsung disikat, Bos. Iya, gitu ya, Mas ya. Iya, siap. Nah, ini juga ada berita menarik. Kemarin saya melihat di websitenya Nurul Jadid nih, dan beberapa akun sosial media, bahwa pesantren Nurul Jadid itu dinobatkan sebagai juara 1 pesantren tangguh. Yang sebelumnya di Times Indonesia ada berita rilis pesantren Nurul Jadid sebagai pesantren tangguh Semeru dari provinsi. Dan beberapa hari lalu atau kemarin kalau nggak salah, kita mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 pesantren tangguh di Kabupaten Probolinggo. Nah, menyingkapi itu, apakah apa yang Mas Holid selaku Ketua Gugus rasakan mendapatkan apresiasi yang cukup baik dan luar biasa itu? Satu sisi kita perlu berbangga. Alhamdulillah. Di satu sisi kita perlu berbangga. Cuma di sisi lain, ketika pengasuh Zuhri itu ditanya bagaimana respon pesantren gitu ya, tanggapan beliau terkait ditunjuk, kemarin kan masih ditunjuk sebagai pesantren tangguh awal itu. Betul. Tunjuk sebagai pesantren tangguh. Jadi yang beliau sampaikan itu, dan saya kira kita satu visi gitu ya. Beliau menyampaikan ini bukan target. Nah, apalagi tadi yang sampaikan dapat penghargaan juara 1 gitu. Juara 1 itu bukan target juara satunya yang kita kejar gitu. Itu bukan target, tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah bagaimana membantu pemerintah untuk bisa menyelesaikan penyebaran COVID-19. Betul. Sebenarnya itu niat awalnya memang itu ya. Niat awalnya begitu ya, mungkin karena katanya barokah itu bertambahnya kebaikan dalam kebaikan. Mungkin ini yang dikatakan barokah gitu, mungkin. Betul sekali. Sebagai orang pesantren kita percaya itu. Ya, kita percaya. Jadi bertambah baik dengan ini tadi dalam sesuatu yang sudah kita lakukan dengan baik. Betul sekali. Jadi satu sisi kita bangga, tapi sisi lain ya mungkin ini hanya bonus. Betul, bonus. Tetap visi kita adalah bagaimana supaya santri itu bisa kembali dan bisa belajar dengan baik di pesantren, dan kita bantu pemerintah untuk bisa menyelesaikan COVID-19 ini. Amin. Benar sekali. Jadi kita tidak pernah berpikir dan memiliki target untuk menjadi juara ataupun penghargaan dari pihak manapun. Yang memang pengasuh dan kepala pesantren lakukan bersama gugus tugas ini untuk memberikan layanan terbaik kepada santri dan masyarakat, mengabdi kepada pesantren dan masyarakat, dan yang terpenting adalah visi kemanusiaan, membantu berhentinya penyebaran COVID-19 di Indonesia melalui pesantren. Ketika kita mendapatkan juara, itu adalah sebuah anugerah bonus yang perlu kita syukuri. Dan di sisi lain itu juga akan menjadi beban kepada kita untuk terus meningkatkan performa kita dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pencegahan ini. Jadi teman-teman, apapun prestasi yang kita peroleh, itu tidak perlu menjadi suatu kebanggaan yang berlebihan, tapi sebagai ekspresi syukur kita, dan itu adalah bukti penghargaan orang luar kepada kita. Namun, gugus tugas tetap berusaha komitmen untuk melakukan yang terbaik. Nah, terakhir ini Mas Holid, sebelum kita tutup podcast ini, apa sih harapan dan pesan untuk semua? Secara khusus di
pesantren ya kita tetap ya kita sekarang physical distancing. Physical distancing. Kita juga tadi udah cuci tangan pakai sabun, pakai masker karena sekarang lagi one gate system ya. One gate system. Jadi kita masuk pesantren satu jalur keluar. Betul. Pesannya mungkin kita tetap disiplin untuk memang ribet ya memang ya karena kebiasaan baru. Betul. Kebiasaan baru. New normal. Tapi kita tetap harus ikuti itu. Ya mungkin kita punya keyakinan yang berbeda ini itu macam-macam tapi ya ikutilah, saya kira pemerintah itu tidak salah sepanjang itu tidak berbahaya bagi kita gitu. Tetap disiplin secara khusus di pesantren seperti itu, tetap disiplin itu. Secara umum untuk ya masyarakat kalangan luar gitu ya. Yang pertama tadi tetap disiplin, terus yang kedua jangan bosan gitu ya, jangan ya saya rasa sekarang sudah banyak yang bosan, sudah capek ikuti sudah protokol lihat. Yang terlalu rumit itu. Ikuti protokol ya, seperti kita juga sebenarnya kan ingin segera mudik ya, ketemu keluarga tapi ya semoga segera berakhir dan amin bisa selesai. Jadi jangan bosan lah, jangan capek untuk tetap itu dan tetap disiplin. Betul. Saya kira cuma itu. Oke, jadi ini pesannya menarik sekali. Jadi jangan pernah bosan dan tetap berdisiplin. Karena ini bukan masalah sekedar virus, tapi ini juga masalah nyawa manusia. Jadi teman-teman, berikut tadi kita telah ngobrol-ngobrol santai, ngobrol bareng santri. Yang karena Mas Ulid juga sebagai alumni pesantren, yang sekarang alumni pesantren sini dan mengabdi di pesantren. Saya pribadi pun juga begitu, tetap menghimbau kepada semuanya untuk bersama-sama menjalankan protokol kesehatan ini karena ini bukan hanya untuk kita tapi untuk semuanya. Jadi tadi ada 3 pilar yang dipegang teguh oleh gugus tugas, yaitu semangat, apa tadi Mas? Semangat, waspada, dan peduli. Karena dengan semangat kita akan terus bisa mengorbankan giroh perjuangan kita, pengabdian kita untuk selalu memberikan yang terbaik buat masyarakat, apapun kondisinya dan secapek apapun. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kedua, tetap waspada dalam berbagai hal. Karena lebih baik mencegah daripada kita harus mengobati sesuatu yang kita belum begitu tahu bagaimana prediksi yang akan terjadi di masa depan. Dan terakhir adalah selalu peduli pada diri sendiri dan pada orang lain. Ketika kita mungkin merasa ini tidak penting mengikuti protokol, maka jangan sampai mencelakai atau merugikan orang lain hanya karena kita yang ceroboh dan akhirnya mengorbankan orang yang lain. Saya pikir demikian teman-teman. Terima kasih Mas Ulid sudah kita nggak boleh bersentuhan teman-teman. Terima kasih Mas Ulid atas ngobrol santainya bersama saya di YouTube channel Mujibur Bakri. Semoga ini memberikan pencerahan dan informasi yang bermanfaat buat semuanya, khususnya terkait dengan kondisi pesantren Nurul Jadid terkini terkait dengan protokol dan kiat-kiat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Nurul Jadid. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dah. Hampir 1 jam cuy. Iya. 43 menit. Tapi seru. Nggak seru sih. Kita nggak ngulang. Tadi ngalir-ngalir aja.